Ia tak pernah menyangka, keputusan pulang lebih awal hari itu akan menjadi awal dari mimpi buruk terbesarnya. Saat pintu rumah terbuka perlahan, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ruang tamu yang seharusnya sunyi justru menyimpan pemandangan yang membuat tubuhnya gemetar. Napasnya tercekat, kakinya melemas, dan pikirannya menolak menerima kenyataan. Rumah megah yang selama ini ia anggap tempat paling aman, tiba-tiba berubah menjadi saksi pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Dalam hitungan detik, hidup janda cantik dan kaya ini tak akan pernah sama lagi. Tak ada firasat buruk sebelumnya. Hari itu berjalan seperti biasa, hingga langkahnya terhenti di tengah rumah yang terasa asing. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang seharusnya tak pernah ada di sana. Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya, namun tak satu pun berani ia ucapkan. Siapa yang masuk ke rumah ini tanpa izinnya? Rahasia apa yang selama ini tersembunyi rapat? Dan mengapa hatinya terasa nyeri seolah kebenaran yang akan muncul jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, serta dijauhkan dari prasangka dan pengkhianatan yang menyakitkan hati. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak Anda menyimak sebuah kisah yang syarat makna kehidupan. Kisah tentang kepercayaan yang dikhianati, kebenaran yang tersembunyi, dan pelajaran berharga yang mungkin tanpa kita sadari bisa terjadi pada siapapun di antara kita. Ratna dikenal oleh banyak orang sebagai janda cantik dan kaya raya. Namanya sering disebut dengan nada kagum, kadang juga dengan bisik-bisik iri. Di usianya yang menginjak 38 tahun, Ratna tetap menjaga penampilannya dengan rapi dan anggun. Wajahnya lembut, tutur katanya tenang, dan sikapnya selalu terlihat kuat, seolah hidup tak pernah benar-benar melukainya. Namun, hanya sedikit yang tahu, di balik gaun elegan dan senyum yang terjaga, Ratna menyimpan kesepian yang dalam. 5 tahun lalu, suaminya meninggal secara mendadak akibat serangan jantung. Sejak hari itu, dunia Ratna berubah drastis. Ia bukan hanya kehilangan pasangan hidup, tetapi juga sahabat, tempat bersandar, dan satu-satunya orang yang membuat rumah besar itu terasa hangat. Rumah megah yang kini ia tempati berdiri kokoh di atas lahan luas, lengkap dengan taman rapi dan pagar tinggi. Dari luar rumah itu tampak seperti simbol kesuksesan. Namun di dalamnya, seringkali hanya ada keheningan yang panjang. Malam-malam Ratna lebih sering diisi dengan pekerjaan, laporan bisnis, dan secangkir teh yang diminum sendirian di ruang keluarga. Ratna memilih tenggelam dalam kesibukan. Ia membesarkan usaha peninggalan suaminya hingga berkembang pesat. Banyak yang memuji keteguhannya, menyebutnya perempuan tangguh yang tak mudah runtuh oleh nasib. Tapi sesungguhnya, kesibukan itu hanyalah cara Ratna menghindari sepi. Cara untuk menunda rasa rindu yang tak pernah benar-benar hilang. Sejak menjadi janda, Ratna belajar untuk tidak terlalu percaya pada orang lain. Ia menjaga jarak, membangun tembok halus di sekeliling hatinya. Satu-satunya orang yang ia beri kepercayaan penuh hanyalah Arman, adik kandung mendiang suaminya. Arman sering membantu mengurus rumah dan beberapa urusan bisnis. Ratna menganggapnya keluarga, seseorang yang aman untuk diandalkan. Bagi Ratna, rumah adalah benteng terakhir, tempat ia merasa paling terlindungi. Ia percaya, seberat apapun dunia di luar sana, rumahnya akan selalu menjadi ruang aman. Ia tak pernah menyangka, justru dari tempat itulah sebuah kebenaran pahit perlahan mendekat, menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan semua keyakinannya. Dan hari itu, hari ketika Ratna memutuskan pulang lebih awal, tak ada satupun di hatinya yang siap menerima apa yang akan terjadi. Pagi itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Ratna bangun sebelum matahari benar-benar naik, menunaikan sholat, lalu bersiap ke kantor dengan rutinitas yang sudah ia hafal di luar kepala. Agenda hari itu padat, rapat dengan investor, evaluasi proyek, dan makan malam bisnis yang dijadwalkan selesai larut malam. Tak ada yang terasa istimewa, tak ada pula pertanda bahwa hidupnya akan berbelok arah. Namun sejak siang, tubuh Ratna terasa berbeda. Dadanya sesak, kepalanya sedikit berat. Bukan sakit yang parah,
hanya rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya kelelahan akibat terlalu sering memforsir diri. Ratna memang terbiasa menunda mendengarkan tubuhnya sendiri. Di tengah rapat sore hari, pikirannya beberapa kali melayang. Ia menatap layar presentasi tanpa benar-benar menyerap isinya. Entah mengapa, bayangan rumahnya muncul berulang kali. Ruang tamu yang sunyi, sofa panjang berwarna krem, dan lorong yang selalu terasa dingin saat malam tiba. Perasaan aneh itu membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Akhirnya, Ratna mengambil keputusan yang jarang ia lakukan. Ia menutup map rapat, meminta izin dengan alasan kurang sehat, dan membatalkan seluruh agenda malam itu. Rekan-rekannya terkejut, namun tak banyak bertanya. Mereka tahu Ratna bukan tipe orang yang mudah berubah rencana tanpa alasan kuat. Dalam perjalanan pulang, hujan rintik mulai turun. Jalanan tampak basah. Lampu-lampu kendaraan memantul di aspal seperti bayangan yang goyah. Ratna menyetir dalam diam. Radio dimatikannya. Ia ingin keheningan. Tapi justru dalam keheningan itulah hatinya terasa semakin gelisah. Ia tak mengirim pesan ke siapapun. Tidak ke asisten rumah, tidak pula ke Arman yang biasanya sudah ada di rumah sore hari. Ratna ingin pulang tanpa pemberitahuan. Bukan karena curiga, setidaknya belum, melainkan karena dorongan aneh yang tak bisa ia lawan. Mobilnya berbelok masuk ke halaman rumah lebih cepat dari biasanya. Jam di dashboard menunjukkan waktu yang seharusnya ia habiskan di ruang rapat. Ratna mematikan mesin, duduk sejenak tanpa bergerak. Ada perasaan yang menekan dadanya. Seperti firasat samar yang belum berani diberi nama. Hari itu seharusnya biasa. Namun tanpa ia sadari, keputusan pulang lebih awal itulah yang akan membuka pintu menuju kenyataan yang tak pernah ia siapkan hatinya. Ratna melangkah turun dari mobil dengan payung masih terlipat di tangannya. Hujan rintik membasahi halaman rumah, membuat udara sore itu terasa dingin dan lembab. Dari luar, rumahnya tampak sama seperti biasanya, kokoh, rapi, dan sunyi. Namun entah mengapa sunyi kali ini terasa berbeda. Bukan menenangkan, melainkan menekan. Ia berjalan pelan menuju pintu utama. Setiap langkahnya menggema ringan di lantai teras yang basah. Biasanya, pada jam seperti ini, rumah sudah menyala sebagian. Arman sering berada di sana, atau setidaknya lampu taman akan menyambutnya. Tapi hari itu suasananya terasa ganjil, seperti rumah yang menahan nafas. Ratna mengangkat pandangan. Lampu ruang tamu terlihat menyala samar dari balik kaca. Ia berhenti sejenak. Ingatannya berusaha memastikan. Pagi tadi, sebelum berangkat, ia yakin telah mematikan semua lampu. Ia selalu teliti soal hal-hal kecil. Kebiasaan yang terbentuk sejak ia harus mengurus segalanya sendiri. Mungkin Arman, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun langkahnya tak lagi seringan tadi. Ada getaran halus di dadanya, rasa was-was yang tak jelas asalnya. Ratna meraih tas di bahunya lebih erat, seolah itu bisa memberinya rasa aman. Angin bertiup lembut, membuat dedaunan di halaman bergesekan, menghasilkan suara lirih yang justru membuat bulu kudutnya meremang. Ia berdiri tepat di depan pintu. Tangannya terangkat, ragu untuk memutar gagang. Rumah ini miliknya, tapi untuk pertama kalinya, Ratna merasa seperti tamu yang datang tanpa diundang. Perasaan itu membuat tenggorokannya kering. Akhirnya, ia menarik nafas panjang dan memutar gagang pintu. Pintu itu terbuka dengan mudah, terlalu mudah. Ratna membeku. Biasanya pintu selalu terkunci otomatis. Ia jarang lalai. Matanya menyapu cepat ke dalam rumah. Ruang tamu terlihat rapi. Tak ada tanda-tanda berantakan. Namun aroma asing tercium samar. Bukan bau rumah yang biasa ia kenal. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang membuat instingnya berteriak pelan. Ia berjalan pelan menuju dalam. Menutup pintu perlahan di belakangnya. Suara klik terdengar terlalu keras di telinganya. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran rumah yang lampunya menyala. Tidak ada suara televisi. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada sapaan. Ratna berdiri di tengah ruang tamu, membiarkan pandangannya berkeliling. Sofa, meja, lukisan di dinding, semuanya terlihat seperti biasa.
Namun justru karena terlalu biasa itulah, kegelisahannya semakin menjadi. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik keteraturan itu. Rumah yang selama ini ia percaya sebagai tempat paling aman, kini terasa asing. Dan Ratna belum tahu, ini baru permulaan dari kejutan yang akan mengguncangkan seluruh hidupnya. Ratna masih berdiri di tempat yang sama, tepat di ambang ruang tamu. Jantungnya berdetak tidak beraturan, seolah memberi peringatan yang tak mampu diucapkan oleh mulutnya. Ia menoleh ke arah pintu yang baru saja ia tutup. Tangannya refleks meraba gagang pintu itu sekali lagi, memastikan apa yang barusan ia alami benar-benar nyata. Tidak terkunci. Perasaan dingin menjalar dari tengkuk hingga ke punggungnya. Selama ini Ratna dikenal sangat disiplin. Sistem keamanan rumah selalu ia periksa sebelum pergi. Bahkan jika hanya keluar sebentar, pintu utama tak pernah dibiarkan terbuka. Fakta bahwa pintu ini terbuka tanpa perlawanan membuat pikirannya mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang tak ia sukai. Ia melangkah masuk lebih jauh. Sepatunya ia lepas di dekat pintu, seperti kebiasaan yang ia lakukan tanpa sadar. Namun kali ini, ia langsung memperhatikan sesuatu yang janggal. Rak sepatu itu tidak seperti biasanya. Ada satu pasang sepatu pria berwarna hitam, ukurannya lebih besar dari sepatu Arman yang ia kenal. Ratna menelan ludah. "Ini sepatu siapa?" bisiknya nyaris tak bersuara. Ia mencoba berpikir rasional. Mungkin tamu, mungkin Arman mengundang seseorang. Namun mengapa tanpa memberi kabar? Dan mengapa rumah terasa seperti ditinggalkan begitu saja? Tak ada suara, tak ada tanda kehidupan. Hanya keheningan yang menekan telinga. Langkahnya semakin pelan saat ia berjalan melewati ruang tamu. Setiap bunyi kecil, gesekan kain, lantai kayu yang berderit halus terasa berlebihan. Ratna merasa seperti sedang menyusup ke rumah orang lain, bukan rumahnya sendiri. Tangannya berkeringat, tasnya ia peluk erat seolah bisa menjadi perisai. Ia menghentikan langkah di depan sofa. Di sandaran kursi itu tergantung sebuah jaket. Ratna langsung mengenalinya. Dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang keras. Jaket itu berwarna coklat tua, sedikit pudar di bagian lengan. Jaket yang sangat ia kenal. Jaket mendiang suaminya. Nafas Ratna tersendat. Jaket itu seharusnya tersimpan di lemari kamar, terbungkus rapi, tak pernah ia sentuh selama bertahun-tahun. Tangannya bergetar saat ia menyentuh ujung kainnya. Hangat, seperti baru saja dipakai. Di saat itulah dari arah dapur terdengar suara samar. Bukan suara keras, hanya bunyi geseran, seperti seseorang yang sedang bergerak pelan. Ratna membeku. Pikirannya menjerit, tapi kakinya seolah tertanam di lantai. Rumah yang tadi terasa terlalu sepi, kini menyimpan satu kepastian mengerikan. Ia tidak sendirian. Ratna berdiri kaku di tengah ruang tamu. Matanya masih tertuju pada jaket di sandaran sofa itu. Jaket yang seharusnya hanya menjadi kenangan. Jaket yang selama ini ia simpan rapat-rapat karena setiap kali melihatnya, dadanya selalu terasa nyeri. Kini benda itu tergantung begitu saja, seolah sengaja dipamerkan. Tangannya gemetar hebat. Ini tidak mungkin, gumamnya lirih. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Mungkin Arman membersihkan lemari. Mungkin jaket itu dipindahkan tanpa maksud apapun. Namun logika itu runtuh ketika hidungnya menangkap aroma samar parfum. Parfum pria yang dulu sangat akrab baginya. Aroma yang telah lama hilang dari rumah itu. Ratna mundur selangkah. Nafasnya menjadi pendek-pendek. Ruang tamu terasa menyempit, seolah dinding-dindingnya bergerak mendekat. Ia memandang sekeliling, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Namun yang ia dapat justru pemandangan-pemandangan kecil yang semakin memperkuat keganjilan. Di atas meja tamu ada 2 gelas. Satu masih berisi air setengah penuh. Yang lain kosong, dengan bekas lipstik samar di bibir gelasnya. Ratna memejamkan mata sejenak. Kepalanya berdenyut. Ia tinggal sendirian. Tak pernah ada tamu perempuan akhir-akhir ini. Jantungnya berdegup semakin keras, memukul-mukul dadanya tanpa ampun. Rasa tidak percaya berubah menjadi ketakutan.
ketakutan yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia melangkah mendekat ke meja itu. Jemarinya menyentuh permukaan gelas yang berisi air. Dingin, artinya air itu sudah ada cukup lama. Namun gelas kosong di sebelahnya masih terasa hangat, seolah baru saja digunakan. Ratna menarik tangannya dengan cepat, seperti tersengat. "Ada orang di sini," bisiknya nyaris tak terdengar. Matanya kembali melirik jaket di sofa. Kali ini, ia menyadari sesuatu yang membuat lututnya hampir melemas. Di saku jaket itu ada kertas terlipat. Dengan ragu, Ratna meraihnya dan membuka lipatan itu perlahan. Itu adalah salinan dokumen lama, dokumen bisnis milik mendiang suaminya. Dokumen yang seharusnya tersimpan di brankas. Di titik itu, Ratna merasa dunia seolah berhenti berputar. Ini bukan lagi soal rasa tidak nyaman. Ini adalah kenyataan yang mengancam. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari arah dapur, suara langkah kaki terdengar lebih jelas. Ratna terdiam, tubuhnya menegang. Pemandangan di ruang tamu sudah cukup membuatnya syok. Namun apa yang akan ia hadapi selanjutnya akan jauh lebih menghancurkan dari yang ia bayangkan. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tidak tergesa, tidak pula ragu. Seolah pemilik langkah itu merasa sangat yakin berada di rumah tersebut. Ratna berdiri mematung. Jantungnya berdentum keras sampai terasa di telinga. Tangannya refleks meraih sandaran kursi, mencari pegangan agar ia tidak jatuh. Pikirannya berputar liar, bayangan tentang perampok, penyusup, bahkan hal-hal yang lebih buruk berkelebat tanpa ampun. Namun ada satu perasaan lain yang muncul bersamaan. Perasaan yang jauh lebih menakutkan. Kenangan. Rumah ini menyimpan terlalu banyak masa lalu. Tawa suaminya yang dulu sering menggema di lorong, cara ia meletakkan jaketnya sembarangan setelah pulang kerja, kebiasaan kecil yang kini hanya hidup dalam ingatan Ratna. Dan hari ini, semua itu seolah bangkit kembali, hadir dalam wujud yang tidak ia mengerti. Langkah kaki berhenti, hening. Ratna menahan nafas. Dadanya terasa sesak, seolah udara di rumah itu mendadak menipis. Ia ingin berteriak, ingin lari keluar, tapi kakinya terasa berat. Ada dorongan aneh yang menahannya di tempat. Dorongan untuk tahu, meski kebenaran itu mungkin akan melukai lebih dalam. Ia memaksa dirinya melangkah menuju dapur. Setiap langkah terasa seperti melawan naluri bertahan hidup. Di sepanjang lorong, pandangannya menangkap detail-detail kecil yang membuat dadanya semakin perih. Sebuah foto keluarga yang posisinya sedikit miring. Vas bunga yang biasanya kosong, kini berisi bunga segar. Semua terasa terlalu hidup untuk rumah yang seharusnya sepi. Ratna berhenti tepat di ujung lorong. Dari sana, dapur terlihat jelas. Lampunya menyala terang. Di atas meja dapur, ada 2 piring bekas makan. Salah satunya masih menyisakan remah roti. Yang lain sudah bersih, seperti baru saja dicuci. Pemandangan sederhana itu justru membuat matanya panas. Ini bukan kunjungan singkat. Ini bukan kebetulan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kenangan tentang suaminya menyerbu tanpa ampun. Hari-hari terakhir di rumah sakit, janji-janji yang tak sempat ditepati, dan rasa kehilangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Semua itu kini bercampur dengan rasa takut dan marah yang tak kalah kuat. "Kenapa?" gumam Ratna dengan suara bergetar. "Kenapa harus sekarang?" Di saat itulah ia menyadari satu hal yang membuat tubuhnya menegang kembali. Pintu dapur terbuka sedikit. Dari baliknya, bayangan seseorang terlihat samar. Seseorang yang berdiri diam, seolah menyadari kehadiran Ratna. Masa lalu yang selama ini ia anggap telah terkubur, kini berdiri hanya beberapa langkah darinya. Dan Ratna tahu, apapun yang akan ia lihat setelah ini, tak ada lagi jalan kembali. Ratna berdiri kaku di ujung lorong. Cahaya lampu dapur memantul ke lantai, membentuk bayangan panjang yang bergerak pelan. Bayangan itu jelas bukan miliknya. Napas Ratna tercekat, tenggorokannya terasa kering, dan detak jantungnya semakin tak terkendali. Dalam hitungan detik, pikirannya menyiapkan berbagai kemungkinan terburuk, namun tak satu pun yang benar-benar menyiapkannya pada kenyataan. Ia melangkah 1 langkah ke depan, lalu 1 langkah lagi.
Setiap langkah seolah menariknya semakin dekat pada sesuatu yang selama ini ingin ia hindari. Tangan Ratna gemetar hebat, namun matanya menatap lurus ke arah dapur. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran dan keberanian yang lahir dari kemarahan menahannya di tempat. Siapa di sana? Suaranya akhirnya keluar, lirih tapi tegas. Tak ada jawaban, hanya bunyi jam dinding yang terdengar semakin keras. Bayangan itu bergerak, perlahan. Seseorang melangkah keluar dari balik pintu dapur. Cahaya lampu memperlihatkan siluet tubuh seorang pria. Bahunya bidang, posturnya familiar. Ratna merasa dadanya seperti diremas kuat-kuat. Sosok itu berhenti tepat di ambang pintu, lalu mengangkat wajahnya. Bu Ratna. Suara itu membuat dunia seakan runtuh seketika. Itu Arman, adik kandung mendiang suaminya. Pria yang selama ini ia percaya tanpa ragu. Pria yang sering ia anggap seperti keluarga sendiri. Ratna tertegun, matanya menatap sosok di hadapannya dengan campuran lega, bingung, dan marah. "Kamu ngapain di sini?" tanya Ratna. Suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. Arman tampak terkejut. Wajahnya pucat, matanya bergerak cepat seolah mencari jawaban. Ia berdiri canggung, tangannya menggenggam sebuah map coklat yang terlihat tebal. Ada sesuatu di wajahnya, bukan hanya kaget, tapi juga ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Saya kira ibu pulang malam," jawabnya pelan. Kalimat sederhana itu justru menusuk Ratna. Ia menatap Arman tajam. "Kamu kira?" ulangnya. Pandangan Ratna jatuh pada map di tangan Arman. Nalurinya berteriak bahwa benda itulah kunci dari semua keganjilan hari ini. Aroma makanan, jakit suaminya, dokumen di ruang tamu. Semuanya mulai terhubung. "Map apa itu?" tanya Ratna. Nadanya kini dingin. Arman ragu, jarinya mengencang di tepi map. Ia tak langsung menjawab. Keheningan kembali menyelimuti dapur, namun kali ini terasa jauh lebih berat. Ratna merasakan amarah mulai menggantikan rasa takutnya. Kepercayaan yang ia berikan bertahun-tahun kini berdiri di ambang kehancuran. Ia melangkah mendekat. "Jawab, Man." Arman menunduk, napasnya memburu. Dan pada detik itulah Ratna sadar, orang yang berdiri di hadapannya bukan lagi sosok yang ia kenal. Keheningan di dapur terasa memekakan. Ratna berdiri hanya beberapa langkah dari Arman. Menatap map coklat di tangannya seolah benda itu adalah bom waktu. Wajah Arman pucat, keringat tipis mengkilap di pelipisnya. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena takut. "Buka," kata Ratna pendek. Nada suaranya datar tapi ada tekanan yang tak bisa ditawar. Arman mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, sorotnya goyah. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya tersusun rapi dokumen-dokumen lama. Akta, surat kuasa, laporan keuangan. Semuanya bertanggal beberapa bulan setelah suami Ratna meninggal. Ratna meraih salah satu lembar dan membaca cepat. Jantungnya berdegup kencang. Nama Arman tercantum di sana, sebagai pihak yang diberi kuasa. "Ini apa?" Suara Ratna pecah. "Kenapa namamu ada di sini?" Arman menelan ludah. Ia menarik napas panjang seolah sedang mengumpulkan keberanian terakhirnya. Saya cuma membantu, Bu," katanya lirih. "Waktu itu ibu masih syok. Saya takut bisnis hancur kalau tidak ada yang mengurus." Ratna tertawa kecil, tawa yang pahit. "Membantu?" ulangnya. "Dengan memindahkan aset tanpa sepengetahuan saya?" Arman terdiam, matanya jatuh ke lantai. Lalu seperti bendungan yang jebol, kata-kata itu keluar tanpa bisa ditahan. Ia mengaku telah memanfaatkan kepercayaan Ratna, mengatur dokumen, menyimpan salinan, mengambil keputusan atas nama kepentingan keluarga, katanya. Sedikit demi sedikit, kepemilikan bergeser, diam-diam, rapi. Ratna merasa kepalanya berputar, dunia seperti menyempit. Tangannya mencengkram tepi meja dapur agar tidak roboh.
Kamu tinggal di rumah ini, pakai barang-barang suami saya, ambil apa yang bukan hakmu. Suaranya serak. Sejak kapan? Arman terdiam lama, lalu menjawab pelan nyaris tak terdengar. Sejak tahun pertama. Kata-kata itu menghantam Ratna lebih keras dari apapun. Tahun pertama, saat ia masih menangis tiap malam, saat ia mempercayakan segalanya, saat ia mengira keluarganya satu-satunya sandaran. Air mata Ratna jatuh, bukan karena uang, melainkan karena pengkhianatan. Ia menatap Arman dengan mata basah namun tajam. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan?" katanya pelan. "Bukan karena kamu mencuri, tapi karena kamu membuat saya percaya, lalu menjadikan kepercayaan itu senjata." Arman isikan. Ia mencoba mendekat. "Maafkan saya, Bu." "Cukup," potong Ratna tegas. Ia mundur selangkah. "Hentikan." Detik itu, Ratna mengambil keputusan. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Hanya keteguhan yang lahir dari luka terdalam. Ia menggenggam dokumen itu erat-erat. "Kebenaran ini tidak akan saya kubur, dan kamu tidak lagi punya tempat di rumah saya." Arman terdiam, runtuh dalam penyesalan yang terlambat. Malam itu, di dapur yang terang, Ratna kehilangan satu keluarga, namun menemukan kembali dirinya sendiri. Malam itu berjalan lambat, seolah waktu ikut menanggung beban yang ada di dada Ratna. Setelah kata-kata terakhirnya terucap, dapur kembali sunyi. Arman masih berdiri di tempatnya, kepala tertunduk, tubuhnya tampak lebih kecil dari biasanya. Ratna berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ia akan kembali runtuh. Di kamar, Ratna bermunci pintu. Ia menyandarkan punggung ke daun pintu dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Bukan tangis histeris, melainkan tangis panjang yang sunyi. Tangis seseorang yang baru menyadari betapa rapuhnya kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun. Pikirannya dipenuhi kilasan masa lalu. Hari-hari setelah pemakaman suaminya, Arman yang datang hampir setiap hari, membantu mengurus dokumen, menenangkan, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ratna mengingat betapa ia bersyukur memiliki keluarga di masa terburuk hidupnya. Kini, setiap ingatan itu terasa ternodai. Ia membuka map coklat itu di atas ranjang. Satu persatu dokumen ia baca ulang dengan lebih teliti. Angka-angka, tanda tangan, tanggal, semuanya nyata. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Sebagian aset bisnisnya telah berpindah tangan, bukan karena ia lalai, tetapi karena ia percaya. Ratna menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia bukan perempuan yang mudah menyerah. Luka ini dalam, namun ia tahu, menangis saja tidak akan mengembalikan apapun. Dengan tangannya yang masih sedikit gemetar, ia menelpon pengacaranya. Suaranya tenang meski hatinya berantakan. "Ada yang harus kita bereskan," katanya singkat. Telepon ditutup. Ratna duduk diam, menatap kosong ke arah jendela. Lampu-lampu kota terlihat jauh di bawah sana, berkelip seperti saksi bisu. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi batin. Malam itu, ia menyadari bahwa kehilangan tidak selalu datang dalam bentuk kematian. Kadang kehilangan datang dalam bentuk orang yang ternyata tak pernah benar-benar ada untuk kita. Menjelang dini hari, Ratna turun ke ruang tamu. Arman sudah tidak ada, rumah kembali sunyi. Namun sunyi kali ini terasa berbeda, tidak lagi menakutkan, melainkan tegas. Ia merapikan jaket suaminya dan menyimpannya kembali. Bukan sebagai simbol luka, melainkan kenangan yang kini harus ia jaga sendiri. Kebenaran telah terbuka, dan meski menyakitkan, Ratna tahu, ia tidak akan menutup mata lagi. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Ratna terbangun dengan mata sembab dan kepala berat. Malam itu hampir tak ada tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arman dan lembar-lembar dokumen itu kembali muncul, menekan dadanya tanpa ampun. Rumah yang biasanya memberi
tadinya rasa aman, kini terasa seperti ruang penuh gema kenangan pahit. Ratna berjalan ke dapur dengan langkah pelan. Cangkir yang ia pegang bergetar sedikit saat menuangkan air panas. Aroma kopi memenuhi ruangan, namun tak mampu mengusir perasaan kosong yang mengendap di hatinya. Ia duduk sendirian di meja makan panjang. Kursi-kursi di sekelilingnya kosong. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti sendirian. Teleponnya bergetar. Pesan masuk silih berganti. Rekan bisnis, kerabat jauh, bahkan kenalan lama. Entah bagaimana kabar itu mulai menyebar. Ada yang bertanya dengan tulus, ada pula yang sekadar ingin tahu. Setiap notifikasi terasa seperti jarum kecil yang menusuk. Ratna menyadari, pengkhianatan ini tak hanya menyentuh urusan pribadi, tetapi juga membuka pintu bagi penilaian orang-orang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang terlihat kuat itu ternyata menyimpan retakan. "Aku terlalu percaya," bisiknya. Kesadaran itu menyakitkan. Selama ini Ratna membanggakan kemandiriannya, keteguhannya sebagai perempuan yang berdiri sendiri. Namun kenyataannya, ia pernah begitu rapuh, dan seseorang memanfaatkan itu. Di kantor, Ratna berusaha bersikap normal. Ia memimpin rapat dengan suara tegas, namun di dalam pikirannya berperang. Setiap angka di layar kini terasa mencurigakan. Setiap tanda tangan ia periksa 2 kali. Luka itu membuatnya lebih waspada, tetapi juga lebih lelah. Kepercayaan, sekali patah, menuntut energi besar untuk dibangun kembali. Sore harinya, pengacaranya mengabarkan bahwa proses hukum tidak akan mudah. Ada celah-celah yang dimanfaatkan Arman dengan cerdik. Ratna menghela napas panjang. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang menghadapi kenyataan bahwa sebagian hidupnya telah diatur orang lain tanpa sepengetahuannya. Malam kembali tiba. Ratna duduk di ruang tamu, menatap foto suaminya di dinding. "Maaf," ucapnya lirih. Bukan pada siapapun, melainkan pada dirinya sendiri. Maaf karena terlalu lama menutup mata. Maaf karena mengira semua yang datang dengan wajah keluarga selalu membawa niat baik. Luka itu dalam, namun dari luka itulah perlahan tumbuh tekad. Ratna tahu, ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam lagi. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ratna menjalani rutinitasnya dengan wajah tenang, namun batinnya terus bergolak. Setiap senyum yang ia berikan terasa seperti topeng. Setiap ucapan yang keluar telah ia timbang berulang kali. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil bukan keputusan biasa. Apapun pilihannya, akan ada harga yang harus dibayar. Pengacaranya duduk di seberang meja, menjelaskan kemungkinan demi kemungkinan dengan nada profesional. Jika Ratna melanjutkan proses hukum, nama keluarga akan terseret. Media bisa mencium kabar ini. Bisnisnya mungkin terguncang sementara. Namun jika ia memilih diam, sebagian aset itu mungkin tak akan pernah kembali, dan Arman bisa mengulang perbuatannya pada orang lain. Ratna mendengarkan tanpa menyela. Pandangannya tertuju pada jendela besar di ruang kerja. Di luar, hujan turun pelan. Setiap tetes seolah menambah berat pikirannya. Ia teringat pesan mendiang suaminya dulu. "Kalau kamu tahu itu benar, jangan takut berdiri sendiri." Kata-kata itu kini bergaung kuat di kepalanya. Malamnya, Ratna duduk di ruang keluarga dengan lampu temaram. Ia memegang tasbih, jemarinya bergerak perlahan. Doa-doa ia panjatkan dengan suara lirih, meminta petunjuk dan keteguhan. Di antara helaian nafas, ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia terlalu sering mengalah demi menjaga harmoni, bahkan ketika harmoni itu dibangun di atas kebohongan. Teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Arman. Singkat, penuh penyesalan. Permintaan maaf yang terlambat. Ratna menatap layar itu lama. Hatinya tergerak, bukan oleh rasa iba, tetapi oleh kelelahan. Ia lelah menjadi orang yang selalu mengerti, selalu memaafkan, selalu menanggung beban sendirian. Dengan tangan mantap, Ratna mematikan layar ponsel. Ia berdiri dan menatap bayangannya sendiri di cermin. Untuk pertama kalinya, ia berkata tegas pada dirinya sendiri, "Cukup." Keesokan paginya, Ratna kembali ke kantor pengacara. Suaranya tenang, pandangannya lurus. "Saya ingin lanjut," katanya. Bukan karena dendam, tapi karena kebenaran. Keputusan itu berat, air mata masih ada. Rasa sakit belum sepenuhnya hilang.
Namun di balik semua itu, Ratna merasakan sesuatu yang baru tumbuh, kelegaan. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah, tetapi itulah jalan yang membawanya kembali pada harga diri dan kejujuran. Dan sejak hari itu, Ratna berhenti melindungi kebohongan orang lain demi akhirnya bisa melindungi dirinya sendiri. Pagi itu, Ratna melangkah keluar rumah dengan perasaan yang berbeda. Tidak lagi ada ragu yang menggelayuti langkahnya. Meski dadanya masih menyimpan sisa-sisa luka, ada keteguhan yang kini tumbuh perlahan. Keputusan telah diambil, dan keberanian menuntut satu hal, konsistensi. Di ruang kantor pengacara, Ratna duduk tegak. Ia menandatangani dokumen-dokumen dengan tangan mantap. Setiap tanda tangan terasa seperti melepas satu belenggu yang selama ini mengikatnya. Proses hukum berjalan. Laporan dibuat. Bukti diserahkan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Ratna tahu, sejak detik itu, hidupnya akan terbuka untuk diuji. Berita itu mulai menyebar. Beberapa rekan bisnis menyatakan dukungan, sebagian lainnya memilih menjaga jarak. Ratna menerimanya dengan lapang. Ia belajar bahwa keberanian seringkali membuat kita sendirian, setidaknya di awal. Namun ia juga menyadari, kesendirian yang jujur jauh lebih menenangkan daripada kebersamaan yang penuh kepura-puraan. Malam hari, Ratna kembali ke rumah. Ia menyalakan lampu-lampu satu persatu, seolah ingin mengusir bayang-bayang masa lalu. Ia membuka lemari, mengeluarkan barang-barang yang selama ini ia simpan rapat. Bukan untuk membuangnya, melainkan untuk menata ulang. Ia ingin menghadapi kenangan, bukan lagi bersembunyi darinya. Ratna duduk di lantai kamar, memeluk lututnya. Air mata kembali jatuh, namun kali ini berbeda. Tangis itu bukan tanda kelemahan, melainkan proses penyembuhan. Ia mengizinkan dirinya rapuh, tanpa rasa malu. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengorbankan kebenaran demi kenyamanan. Hari demi hari berlalu, Ratna mulai menemukan ritme baru. Ia lebih selektif, lebih tegas, dan lebih jujur pada perasaannya sendiri. Setiap keputusan kecil ia ambil dengan penuh kesadaran. Keberanian ternyata bukan soal tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Di suatu sore yang tenang, Ratna berdiri di teras rumah, menatap langit yang perlahan berubah warna. Ia menghela napas panjang. Ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi berjalan sambil menundukkan kepala. Keberanian telah membawanya sejauh ini. Dan dengan keberanian yang sama, Ratna siap menghadapi apapun yang menunggunya di depan. Hari itu akhirnya tiba. Ratna berdiri di depan gedung pengadilan dengan langkah yang mantap, meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bangunan tua itu menjulang dingin, seolah menjadi saksi bisu dari begitu banyak kisah pengkhianatan dan keadilan. Ia menarik nafas panjang sebelum melangkah masuk. Di dalam dirinya ada ketakutan, namun juga keyakinan yang tak lagi goyah. Ruang sidang terasa sesak. Beberapa pasang mata menoleh ke arahnya. Sebagian mengenali, sebagian hanya menilai. Ratna duduk di kursinya. Punggung tegak, tangan terlipat rapi di pangkuan. Ia menolak terlihat lemah. Ini bukan tentang mempertontonkan luka, melainkan memperjuangkan kebenaran. Tak lama kemudian, Arman dibawa masuk. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong. Untuk sesaat, pandangan mereka bertemu. Ratna merasakan dadanya mengencang. Kenangan lama menyeruak. Hari-hari ketika ia menganggap pria itu keluarga. Namun, ia segera memalingkan wajah. Masa lalu tidak boleh mengaburkan tujuan hari ini. Sidang dimulai. Satu persatu bukti dipaparkan. Dokumen-dokumen yang dulu dibaca Ratna dengan air mata, kini dibacakan di hadapan hakim. Tanggal, tanda tangan, dan alur manipulasi dijelaskan secara rinci. Setiap kalimat terasa seperti pisau kecil yang mengiris. Namun Ratna bertahan. Ia mendengarkan tanpa menutup telinga. Kebenaran memang menyakitkan, tapi harus dihadaki. Saat giliran Ratna bersaksi, ruang sidang hening. Ia berdiri, melangkah ke depan. Suaranya sempat bergetar di awal, namun perlahan menguat.
Ia menceritakan bagaimana kepercayaan diberikan, bagaimana ia dibiarkan larut dalam duka, dan bagaimana semua itu dimanfaatkan. Tidak ada tuduhan berlebihan, hanya fakta. Justru kesederhanaan itulah yang membuat kesaksiannya menggugah. Beberapa orang menunduk, ada yang menghela nafas panjang. Ketika Arman diminta bicara, ia tak banyak membela diri. Kata-katanya pendek, penuh penyesalan. Namun bagi Ratna, penyesalan itu datang terlambat. Ia tidak lagi mencari permintaan maaf. Ia mencari penutup. Hakim akhirnya mengetukkan palu. Keputusan dibacakan, Arman dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Ratna menutup mata sejenak, bukan karena lega semata, tetapi karena sebuah bab dalam hidupnya akhirnya selesai. Di luar gedung pengadilan, sinar matahari terasa hangat di wajahnya. Ratna menghela nafas panjang. Ia tidak menang dengan sorak-sorai. Ia menang dengan kejujuran dan keberanian. Hari itu, Ratna pulang dengan langkah ringan. Bukan karena dendam terbalaskan, melainkan karena keadilan telah menemukan jalannya. Pagi itu, rumah Ratna kembali diselimuti cahaya matahari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sinar yang masuk melalui jendela besar terasa hangat, bukan menyilaukan. Ratna berdiri di tengah ruang tamu, mengamati sekeliling dengan pandangan baru. Rumah ini masih sama, tetapi perasaannya telah berubah. Tidak ada lagi bayangan ketakutan yang menempel di dinding-dindingnya. Ratna membuka jendela lebar-lebar, membiarkan udara segar masuk. Ia ingin rumah ini bernafas kembali. Ia mengambil kain lap dan mulai membersihkan rak, meja, dan sudut-sudut yang lama tak tersentuh. Setiap gerakan terasa seperti ritual kecil, bukan sekedar merapihkan benda, melainkan melepaskan kenangan yang menyakitkan. Ia menemukan beberapa barang lama, map kosong, kunci cadangan, dan benda-benda yang tak lagi ia kenali. Ratna memisahkan mana yang perlu disimpan dan mana yang harus dilepas. Tidak dengan marah, tidak pula dengan air mata berlebihan. Kali ini, ia melakukannya dengan kesadaran penuh. Ia berhak menentukan apa yang tinggal di hidupnya. Di kamar, Ratna membuka lemari dan mengeluarkan jaket mendiang suaminya. Ia memegangnya sejenak, merasakan tekstur kain yang familiar. Ada senyum tipis di wajahnya. Ia melipat jaket itu dengan rapi dan menyimpannya di kotak khusus, bukan sebagai luka, tetapi sebagai kenangan yang ia hargai. Ia tak lagi takut mengingat. Siang hari, Ratna menghubungi panti asuhan untuk menyumbangkan sebagian barang. Ia memilih memberi, bukan membuang. Baginya, berbagi adalah cara terbaik untuk menutup bab lama dengan kebaikan. Saat truk kecil datang menjemput, Ratna berdiri di teras, menyaksikan barang-barang itu pergi. Dadanya terasa ringan. Malamnya, Ratna menyalakan lampu-lampu rumah dengan perasaan damai. Ia duduk di sofa, menikmati secangkir teh hangat. Keheningan kembali hadir. Namun kini bukan keheningan yang menakutkan. Ini adalah keheningan yang penuh penerimaan. Ratna menatap sekeliling dan tersenyum. Rumah ini kembali menjadi miliknya. Tempat ia bisa pulang tanpa rasa curiga. Tempat ia bisa jujur pada dirinya sendiri. Ia menyadari menyucikan rumah bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan memberi ruang bagi masa depan. Dan di rumah yang telah ia rapihkan dengan hati tenang itu, Ratna akhirnya menemukan kembali rasa aman. Sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Hari-hari setelah pengadilan berjalan lebih lambat, seolah waktu memberi Ratna kesempatan untuk benar-benar merasakan hidupnya kembali. Tidak ada lagi panggilan dari pengacara, tidak ada bisik-bisik ketakutan yang menyusup di malam hari. Yang ada hanyalah ruang kosong, dan untuk pertama kalinya, ruang itu tidak ia takuti. Ratna mulai menjalani rutinitas kecil dengan penuh kesadaran. Pagi hari ia menyiram tanaman, memperhatikan daun-daun yang tumbuh segar setelah lama terabaikan. Ia menyadari bahwa hidup bekerja dengan cara yang sama. Jika dirawat, ia akan kembali hijau meski sempat layu. Pelajaran itu datang bukan dari buku, melainkan dari luka yang pernah ia alami. Ia duduk di beranda suatu sore, memandangi langit yang perlahan berubah warna.
Di sanalah Ratna merenung. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa selama ini ia terlalu cepat percaya, terlalu takut sendirian, dan terlalu sibuk menjadi kuat untuk orang lain hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Kesadaran itu pahit, namun membebaskan. Ratna tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Ia memahami bahwa kepercayaan bukan kelemahan, melainkan keberanian. Yang salah bukan hatinya yang tulus, melainkan mereka yang memilih mengkhianatinya. Dari situ, ia belajar membedakan antara empati dan pembiaran, antara kebaikan dan pengorbanan berlebihan. Beberapa teman lama mulai kembali mendekat. Ada yang datang dengan tulus, ada pula yang sekadar ingin tahu. Ratna menyambut dengan ramah, namun kini ia tahu batas. Tidak semua orang berhak masuk ke ruang terdalam hidupnya. Dan itu tidak membuatnya dingin, justru membuatnya bijak. Suatu malam Ratna menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Aku tidak harus mengeras untuk menjadi kuat. Kalimat sederhana itu menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati bukan tentang menahan rasa sakit, melainkan tentang bangkit tanpa kehilangan hati nurani. Ratna menatap masa depannya dengan tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak menakutkan. Ia telah belajar percaya kembali, bukan pada orang lain terlebih dahulu, melainkan pada dirinya sendiri. Kisah Ratna bukan tentang balas dendam atau kekayaan yang terancam. Ini tentang seorang perempuan yang jatuh, disakiti, lalu berdiri dengan kesadaran baru. Dan dari semua pelajaran yang tersisa, satu hal paling ia yakini. Hidup boleh melukai, tapi tidak berhak menghancurkan. Kisah Ratna mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada masa ketika kepercayaan dikhianati, ketika orang yang kita lindungi justru melukai dari belakang. Namun, dari setiap luka selalu ada pilihan, tenggelam dalam kepahitan atau bangkit dengan kesadaran baru. Ratna memilih bangkit. Ia tidak membalas dengan kebencian, tidak pula membiarkan dirinya hancur oleh masa lalu. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang menjadi keras, melainkan tentang tetap jujur pada hati sendiri. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan melepaskan agar jiwa kembali ringan. Kisah ini bukan hanya tentang seorang janda kaya atau pengkhianatan yang mengejutkan. Ini adalah cermin bagi kita semua, tentang pentingnya menjaga batas, mendengar intuisi, dan berani berkata cukup ketika kebaikan mulai disalahgunakan. Jika kamu pernah merasa dikhianati, diremehkan, atau dimanfaatkan, ingatlah satu hal, kamu tidak sendiri. Setiap orang punya luka, tapi tidak semua berani menyembuhkannya. Seperti Ratna, kamu pun berhak atas hidup yang tenang dan bermartabat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena setiap luka selalu menyimpan pelajaran berharga.